Hai teman-teman dan sahabat-sahabat semua, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, kembali lagi saya akan mengajak kalian untuk mereview bahan bonsai yang sangat mudah untuk dikembangkan selain sancang. Tetapi dalam hal ini saya hanya menyampaikan kepada kalian bahan-bahan yang sangat mudah ataupun direkomendasikan kepada para pemula untuk memiliki bahan bonsai yang sangat mudah untuk dikembangbiakkan. Ini adalah salah satu ya dari bahan yang mungkin saja menjadi rekomendasi buat kalian semua untuk kalian miliki dan kemudian mudah untuk dikembangkan atau dibudidayakan. Nah, ini adalah bonsai dengan ID Saint-Cybour Super Micro Vietnam. Nah, bonsai ini dulu saya miliki hanya 3 buah. Ya, itu pun saya beli dari bibitan yang mungkin saja seharga 35.000. 35.000 itu ukuran sedang, sebesar kelingking, dan kemudian sudah ada percabangan. Nah, kemudian saya program yang ini di atas batu seperti itu, teman-teman. Jadi sekarang ukurannya sudah lumayan besar. Pasangan dari bonsai ini sudah saya berikan kepada teman, jadi saya sisakan satu saja untuk di rumah. Dan kemudian inilah bonsai yang saya bentuk dari ID yang ini, dari ID Saint-Cybour Super Micro Vietnam. Nah, bukan hanya ini saja, saya sudah melakukan budidaya dari bahan yang ini. Nah, kita lihat hasil budidayanya, yaitu yang di bawah ini. Jadi dari satu bahan, ya walaupun saya katakan bahwa saya memiliki 3, tetapi yang lainnya, yang 2 tersebut saya sudah berikan kepada teman. Kemudian ini hasil budidayanya adalah ini, dan kemudian ada beberapa yang saya sudah berikan juga kepada teman ataupun sudah keluar dari lingkungan halaman rumah saya. Nah, ini adalah sebagian kecil dari budidaya yang saya lakukan. Nanti saya akan tunjukkan pada kalian hasil budidaya dari bahan bonsai ya dengan ID Saint-Cybour Super Micro Vietnam ini. Nah, ini salah satunya juga. Ya, ini sudah saya tempatkan di pot, tetapi belum saya kembali ambil untuk diproses. Masih diliarkan ya. Yang depannya ini yang masih sering saya lakukan perawatan, dan yang di sana juga, di sana ada waru dan loa, jadi lebih sering saya melakukan perawatan bahan ataupun bonsai-bonsai yang saya sebut tadi. Nah, ini teman-teman, ini adalah tempat saya menaruh bahan-bahan bonsai Saint-Cybour Super Micro Vietnam ini. Ya, kalau kalian lihat ini sudah tidak terkontrol lagi karena saya menempatkannya begitu saja. Sebenarnya saya tempatkan di dalam wadah polybag, jadi ada beberapa polybag di sini ya. Nah, itu, dan kondisinya sudah seperti ini. Dan ini pun kalau kita mau kita kembangkan kembali, kita cangkok, itu akan menghasilkan lebih banyak lagi. Tapi ya bingung untuk saya bisa tempatkan di mana, karena posisinya sudah seperti ini dan mungkin saja sudah sangat berdesakan. Masih ada lagi, teman-teman. Ya, teman-teman, disinilah saya tempatkan beberapa bonsai-bonsai Saint-Cybour Super Micro Vietnam, dan ini posisinya sudah sangat tidak terkendali dan sudah tidak elok lagi untuk dilihat ya, karena ini tempatnya juga sudah terlalu rimbun dan sulit sekali kita melihat. Tetapi kalian bisa saya tunjukkan untuk diperdekat. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah sebesar ibu jari. Nah, kondisinya memanjang seperti ini. Jadi ini adalah bahan bonsai yang sangat mudah kita kembangkan dengan cara cangkok. Kalau kita cangkok ini banyak sekali bahan yang akan kita peroleh. Tapi saya masih ya los di bawah, dan saya buatkan talang di sana. Dan kemudian bisa kalian lihat di sana. Nah, ini ada beberapa lagi ya yang saya tempatkan di polybag, dan saya hanya taruh atau letakkan di sini dan bercampur dengan tanaman lain yang belum saya bersihkan. Seharusnya ini sudah saya bersihkan. Seperti ini banyak sekali. Dan kemudian ini juga ya ada beberapa di sana yang saya tempatkan dalam polybag sampai, nah itu di tengah sana, itu kalau bisa kalian lihat itu ada yang sampai posisi rebah dan kondisinya panjang-panjang banget ya. Sebenarnya mudah sekali untuk kita budidaya kalau kita mau gitu. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini kekurangan sinar sampai ada yang mengering, tapi bukan mati, tapi mengering. Nah, seperti ini kan tidak mati,
hanya saja ada percabangan yang sudah kering. Kemudian yang ini masih dilos di bawah ya, seperti ini kondisinya. Kemudian di sana juga masih ada yang saya los seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukannya membuatnya efektif untuk pembesaran, tetapi masih hanya pembiaran ya, hanya pembiaran. Jadi kalau kita serius ini sudah begitu banyaknya, apalagi kita tempatkan ke dalam polybag, dan kemudian kita ini cangkok berapa cangkokan yang akan kita dapatkan. Nah ini yang sudah agak lumayan gede ya, ini sudah ya lumayan lah ya, ukuran seng simbur seperti ini. Jadi sudah jari saya sudah sangat kecil untuk dibandingkan dengan ini jari telunjuk saya. Nah jempol aja masih lebih besar ukuran batang dari bahan bonsai seng simbur ini. Dan bisa kalian lihat dan amati, ini panjang banget. Nah biasanya kita cangkok-cangkok hanya menggunakan mouse. 2 minggu kita bisa melihat akar-akar putih yang sudah bisa terlihat melalui plastik pembungkusnya. Karena mouse kan berwarna hitam dan akar-akar baru dari bahan bonsai ini berwarna putih, jadi mudah sekali kita bisa lihat dari luar. Nah seperti ini teman-teman, ini banyak ya. Nah ini kita geser lagi, tadi kita di sana, kemudian kita ke sini ya. Dan ini posisinya juga, aduh ya, sudah harus kita bersih-bersih nih di sini, kekurangan sinar. Nah seperti ini semua seng simbur ini ya, seng simbur semua ini ya, karena di sini ada ya ini tanaman menjalar yang menutupi daun-daun dari seng simbur. Nah itu teman-teman masih banyak, dan kalau kita membuatnya lebih banyak, wah ini karena pohonnya sudah mulai panjang-panjang itu sampai rebah-rebah polybagnya, kita belum atur. Nah ini ya saya belum sempat ke sini, dan di sini pun ada ya programan dari Andai Putri ya. Andai Putri pun sampai juga terdesak seperti ini, jadi kita susah mengontrol ya. Nah ini ada Andai Putri, kemudian ini juga Andai Putri ya. Nah sampai di sana ya Andai Putri, tapi bukan hal yang mungkin bisa dibanggakan, tetapi apa yang bisa kita kembangkan dari bahan bonsai ini, yaitu percepatannya untuk dibudidaya adalah sangat direkomendasikan buat kalian. Bahan bonsai seng simbur super mikro Vietnam, yang dulunya saya punya beberapa saja, sekarang sudah menjadi seperti ini dan bahkan disebut kewalahan. Ya, memang ada 2 cara untuk perkembangbiakannya, yaitu dengan dilakukannya cangkok ataupun stek. Kalau stek biasanya, nah kita misalnya iseng misalnya potong ataupun pruning bahan bonsai dari ID ini, ujung-ujungnya yang sekian ini kalau kita tancapkan begitu saja, ya memang bisa tumbuh gitu, bisa tumbuh, apalagi yang sudah ada akarnya. Nah seperti ini teman-teman, ini asal saya tancap dan kemudian ya tancap di dalam polybag yang ada media tanamnya, dan kita tempatkan begitu saja, tidak mendapatkan perlakuan khusus. Akhirnya seperti ini ya, ini ada di tengah-tengah bahan-bahan yang lain yang tinggi-tinggi. Nah seperti ini teman-teman, asal kita tancap dan ya bisa kalian tebak, ini tidak terurus sama sekali. Dan ini bahan-bahan yang kecil-kecil banget yang saya tancap-tancapkan asal saja dan bisa tumbuh. Nah kalau kita serius ya, kita tancapkan yang kecil-kecil ini dalam jumlah yang begitu banyak dari bahan bonsai yang tadi kita lihat, mungkin berapa ratus yang akan kita miliki. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, demikianlah video saya kali ini, yang mana saya merekomendasikan kepada kalian pemula bahan bonsai yang sangat mudah untuk dibudidaya, dan ini sangat rekomendasi untuk kalian untuk dikembangkan atau kalian miliki, dan kemudian kalian kreasikan menjadi bonsai, karena bonsai ini sangat lentur. Dan kemudian disinilah kalian bisa menuangkan ide ataupun imajinasi kalian, baik itu gerak yang ekstrim, gerak yang unik, baik itu cascade, formal, informal dari bahan bonsai ini, dan kemudian kalian kembangkan, walaupun memang ada bagian-bagian dari percabangannya
ya ada durinya ya. Tapi kalau sudah sering kalian pruning, nah kalian pruning seperti ini semakin tidak terasa keberadaan durinya, karena semakin rapat daun-daunnya ataupun perantingannya, duri-durinya juga akan semakin mengecil dan kita anggap tidak terlalu beresiko buat kita. Tapi kalau masih panjang-panjang seperti itu, ya mungkin ya lumayan lah, ya lumayan. Karena kalaupun kita salah membuang, misalnya kita pruning merapikan bonsai ini, kemudian kita tidak menancapkan ke media tanam, itu biasanya kita misalnya geletakkan begitu saja sampai mengering pun, duri-durinya itu masih keras dan sangat tajam ya. Jadi ada juga kelemahannya atau kekurangan dari bahan bonsai ini, yaitu durinya lumayan tajam dan sampai mengering pun masih tajam. Ya demikianlah teman-teman video kali ini, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.